Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Singaraja Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda kembali pagi ini dalam dialog Hai Bali Ken. Dan pagi ini kami akan mengajak Anda untuk berbicara terkait dengan penyesuaian SE Gubernur Bali terkait dengan dampaknya pada pedagang pasar ya, dimana seperti yang kita tahu Gubernur Bali baru mengeluarkan surat edaran terkait dengan tidak boleh adanya produksi untuk minuman kemasan begitu ya di Pulau Bali. Nah, kira-kira ini bagaimana untuk dampak perekonomiannya untuk para pedagang pasar? Kita akan berbincang mendengar bersama dengan Bapak Ketua DPW IKAPI Provinsi Bali, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Bapak Sudadi Murtado. Selamat pagi, Pak Edo. Rizka. Iya, terima kasih sebelumnya Pak Edo untuk waktunya pagi ini. Luar biasa sekali tengah kesibukannya menyempatkan diri untuk menyapa pendengar RRI. Baik, Pak Edo, ini terkait dengan surat edaran Gubernur Bali yang cukup memantik perhatian publik begitu ya, karena memang kalau kita lihat masyarakat sudah terbiasa menggunakan air minum kemasan begitu. Kemudian sekarang memang ada aturannya dan juga ada maksudnya diatur kembali begitu untuk penggunaan air minum kemasan ini. Nah, kalau dari pandangan Pak Edo sendiri dengan adanya surat edaran ini bagaimana Pak Edo? Kalau secara IKAPI Bu ya, Ikatan dari Pedagang Pasar sendiri sih hal ini sebenarnya cukup bagus kan, karena niat kita ini kan baik kan, pengen ikut serta untuk bersih-bersih di Bali kan gitu kan. Nah, terutama yang kaitan dengan pasar adalah plastiknya ya Ibu. Nah, kemasan plastik kan juga ada kemasan yang lain selain kemasan botol, kan ada kemasan yang lain. Seperti itu. Pada dasarnya kami mendukung itu. Tetapi, ini yang menjadi permasalahan kami gitu kan. Di dalam surat edaran itu disampaikan juga dalam untuk edaran kemasan di bawah 1 liter yang dilarang oleh pemerintah Provinsi Bali. Lagi surat edaran tersebut kan gitu Bu ya. Nah, yang menjadi kajian kami adalah gini Bu. Kalau memang surat edaran ini serius dilaksanakan dan tidak bertumpang tindih dengan SE lanjutan lagi, kami setuju. Kami sangat setuju. Karena apa? Kan gitu Ibu, yang jadi masalah. Masyarakat kita ini sudah terbiasa dengan kemasan di bawah 1 liter. Yang pada umumnya kan 300 mili dan 350 mili. Ini kan sudah masih beredar di hampir semua pasar tradisional, kelontong, pasar modern, kan gitu ya. Itu sudah masih ada di situ semua. Karena apa? Sangat efisien. Sekali pakai digunakan, dikonsumsi sesuai kebutuhan, selesai sudah kan gitu kan. Nah,
kalau memang sekarang pemerintah mau serius mengganti kemasan itu menjadi 1 liter ke atas atau 1 liter pada umumnya, kami pun setuju sebenarnya. Asal komitmen Ibu, jangan sampai kita sudah berusaha untuk menghilangkan yang 350 dan 300 mili tadi, hilang di peredaran, ya kan? Kita udah serius fokus untuk 1 liter ke atas, nanti timbul lagi ada yang ternyata di toko lain atau di pasar lain atau di warung-warung lain, mereka tetap menjual. Kan akhirnya produk kami tidak laku, Ibu. Iya. Kan gitu, karena kebanyakan masyarakat kita ini membeli kebutuhan kan sesuai kebutuhan, jangan gitu. Itu Ibu. Baik, ini menarik kalau tadi Pak Edo mengatakan bahwa memang sebenarnya setuju tapi harus konsisten begitu. Dari sekian banyak surat edaran yang pernah ada begitu Pak Edo yang berdampak terhadap pedagang pasar ini, kalau dari pandangan Pak Edo efektivitasnya bagaimana setelah diberlakukan? Nah ini kan sudah kita datangin ini membahas tanggal 2 April Ibu. Dan ini sebenarnya di dalam surat edaran kan juga disampaikan bahwa per tanggal 2 April ini harusnya sudah mulai di pasar tradisional dan surat ini pasar tradisional harus sudah mulai melaksanakan gitu kan. Yeah. Tapi kenyataannya kan masih, ya kita masih lihat bahwa ada di beberapa tempat masih mereka ada yang menggunakan plastik kan gitu kan. Itu berdasar tadi Bu pemerintah gitu. Gitu Ibu. Nah kembali lagi ke dalam masalah yang apa kita diskusikan hari ini adalah dampak dengan SE ini kan gitu Bu ya. Untuk di kemasan di bawah 1 liter akan dihilangkan kan gitu kan. Yeah. Yang menjadi kajian kami kan gini Ibu. Kita sebagai konsumen, Ibu membeli kemasan, mohon maaf, ya mungkin Ibu naik motor, ya kan? Masa itu akan membeli yang 1 liter, terus mau ditaruh di mana kemasan 1 liter ini? Sedangkan kan kita juga tidak ada lagi bungkus ya seperti plastik atau yang jenisnya untuk disediakan warung kan gitu kan. Nah itu juga merepotkan juga umat pembeli Ibu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kemasan soda Ibu. Ya kita semua tahu lah kemasan soda kan banyak yang beredar di pasaran ya, termasuk di lelang juga kan gitu kan. Nah itu kalau sekali dibuka Ibu, ya Ibu buka kemasan tersebut, Ibu minum sesuai kebutuhan, ya ditutup dan itu diminum nanti siang atau nanti sore atau besoknya Ibu, itu rasa dan kandungan sudah beda lagi gitu. Nah itu kan juga harus menjadi kajian oleh pemerintah kan gitu kan. Kata-katanya kan mendukung. Yang penting serius dan berkelanjutan. Oke. Dengan perilaku seperti ini artinya mau tidak mau kan akan berdampak terkait dengan omset di pedagang pasar begitu ya Pak Edo ya? Pedagang pasar dan pelaku UMKM. Oke, pedagang pasar dan juga pelaku UMKM. Lantas upaya apa yang didorong oleh IKAPI untuk bisa menjawab permasalahan ini Pak Edo? Agar win-win solution begitu untuk para pedagang, pelaku UMKM juga tidak terlalu terkena dampak yang signifikan, tapi juga bisa seiring dengan menjalankan SE yang diamanatkan oleh Gubernur Bali. Nomor 9 tahun 2025 ya. Nah, kalau kami sih sebenarnya mendorong Bu, yang penting pemerintah dari SE ini serius, ya kan? Kan sudah melalui kajian dan lain-lain, saya percaya gitu kan. Nah, yang penting serius dilaksanakan Bu, kan gitu. Dan jangan sampai warung A ada, warung B nggak ada. Kan gitu kan. Di warung A ternyata masih ada yang menjual kemasan 1 liter semua. Ternyata di warung sebelah mereka menjual masih ada di kemasan di bawah 1 liter. Nah ini kan menjadi kebijakan buat kami Bu. Nah, itu warung yang serius untuk melaksanakan SE ini, akhirnya malah nggak laku Bu. Kan gitu kan. Karena orang berbelanja ini, mohon maaf, dia kan melihat apa yang dilihat ada gitu kan. Ya sudah saya membeli ini. Akhirnya dia karena ini menarik ya, akhirnya kita mau beli itu juga. Nah, kalau ini asli warung pembeli ke warung kami, ya, atau tidak pas itu, ya akhirnya apa yang terjadi? Ya ini ekonomi nanti kesenjangan lagi yang terjadi Bu. Sampai hari ini pun malah di toko modern belum habis kok kan gitu. Masih banyak beredar kan gitu Ibu, yang 300 jadi 1 liter. Itu sih Bu. Ya baik, ini juga menjadi menarik ya Pak Edo ya kalau kita berbicara tentang harusnya sudah efektif dilakukan sejak tanggal 2 April kemarin,
Tapi untuk di toko-toko modern, kemudian di retail ini juga masih ada begitu ya Pak Edo ya. Dan kalau dilihat juga ini dari pemberlakuannya selain untuk lingkungan begitu, ada tidak Pak solusi alternatif begitu untuk para pedagang dan juga pelaku UMKM yang akan didorong oleh IKAPI agar juga bisa menjadi paling tidak untuk produk substantif lah daripada produk-produk kemasan yang memang dilarang beredar di pasaran di bawah 1 liter. Nah, tapi dasarnya sih kami mendorong pedagang kami Bu untuk melaksanakan surat edaran ini, kan gitu. Pada dasarnya kami mendorong itu karena surat edaran ini sudah ditandatangani oleh pemerintah kita dan itu kan harus dijalankan sesuai amanat undang-undang kan gitu. Apa yang menjadi surat edaran pemerintah itu yang harus dilaksanakan kan gitu kan. Tapi tadi kajiannya mohon diseriusi, jangan sampai kami hari ini pedagang pasar dan pelaku UMKM serius untuk tidak menjual kemasan di bawah 1 liter, ya kan? Ternyata di toko modern atau toko-toko yang ya tanda kutip ya, atau mungkin di mal-mal yang ya kita tahu lah ya, mal-mal yang punya pemerintah, mereka juga sudah menjual kemasan seperti itu kan, pasti dia itu. Harusnya serius, kalau mau dijalankan, udah dijalankan. Kan gitu. Per kapan kemasan di bawah 1 liter tidak boleh beredar di bank, itu yang paling penting Bu. Kan gitu kan? Karena apa? Kami hari ini kulakan itu kan biasa Bu, pedagang itu pulakan untuk stok 1-2 bulan. Kan gitu kan. Nah, begitu ditetapkan oleh pemerintah, katakanlah persenglasian kan pada kami siapa yang akan membeli dan siapa yang akan menggaskan uang kami. Kan itu kan harus dipertimbangkan Bu, kan gitu kan. Oke, betul. Iya, baik. Berarti memang perlu ada evaluasi lagi tidak Pak Edo kalau dilihat dari tanggal 2 sampai dengan hari ini begitu pemberlakuannya ini diperlukan tidaknya adanya evaluasi lagi untuk SE ini Pak? Nah kalau kami sendiri Bu untuk masalah ini kan ada bagian hukum ya yang sudah berbicara kan gitu kan. Saya tidak mau masuk ke ranah sana kan gitu kan. Yang jelas kami sebagai pedagang kami akan melaksanakan sesuai aturan kan gitu, sesuai surat edaran. Itu yang kami kerjakan Bu. Tetapi ya tadi pedagang minta tolong komitmen lah. Kan gitu kan. Jangan sampai kami hari ini menghilangkan kemasan di bawah 1 liter karena itu produk yang laku di masyarakat kami, di pelanggan-pelanggan kami. Nanti kalau tahu timbul lagi kemasan di bawah 1 liter yang masif itu. Tapi apa? Mohon maaf itu. Hari ini para teman-teman pelaku UMKM yang kreatif Bu ya, itu mereka lagi membuat kemasan. Mohon maaf, ada minuman yang jus, itu kan mereka di bawah kemasan 1 liter kan, kan? Mereka lagi berusaha untuk menaiknya supaya kehidupan mereka layak, supaya mereka juga bisa naik kelas kan gitu kan. Dengan adaran surat edaran ini kan mereka juga bingung gitu. Mengganti dari kemasan yang katanya mereka juga buat jus alpukat ya atau jus strawberry, masa kemasan harus 1 liter itu. Sedangkan itu kan ada masa kadaluarsanya. Kan gitu. Lain lagi kalau memang mereka punya acara mohon maaf kundangan apa kan gitu kan, yang memang masa banyak atau tamu banyak, mereka bisa 1 liter bisa silakan gitu kan. Yang terjadi kan bukan itu saja yang menjadi pemikiran kita ini. Iya. Oke, baik. Artinya dampak dominonya itu terasa juga untuk para pelaku UMKM yang baru merintis, kemudian melihat perilaku pasar yang sangat menyukai kemasan-kemasan praktis seperti itu begitu ya Pak ya. Kalau dari pedagang pasar sendiri begitu, responnya selain memang menuntut untuk tetap konsisten dan harus tetap berjalan sesuai dengan aturan yang ada, apalagi yang kemudian menjadi keluh kesah dari pedagang pasar terkait dengan aturan ini Pak Edo? Ya kembali ke daya beli Bu, ujung-ujungnya. Kan gitu kan, karena kalau mereka kemasan 1 liter kan masih terjangkau ya, harga di bawah 5.000 kan gitu kan. Tapi kalau sudah kemasan di atas 1 liter kan, mohon maaf, mereka harus mengecek kantongnya lebih dalam lagi. Kan gitu. Itu yang menjadi permasalahan. Sudah gitu, kebutuhan masyarakat ini kan bukan cuma air mineral saja, Bu. Air kemasan saja kan gitu kan. Mereka masih membutuhkan produk-produk yang lain. Supaya apa? Dari penghasilan itu bisa dibagi untuk membeli produk yang lain. Tapi kalau mereka harus membeli produk ini 1 liter, ya kan? Sedangkan mereka punya kebutuhan yang akhirnya kan cost yang lain terkurang juga ya. Dampak ekonomi dari pembeli juga pasti tahu lah terasa itu. Oke, baik.
dari yang Pak Edo katakan tadi kan artinya bukan hanya air mineral yang harus kita batasi begitu kan. Ada juga produk-produk yang sekarang kemasannya di bawah 1 liter juga banyak beredar di masyarakat, Pak Edo. Banyak sekali Bu. Betul Ibu, banyak sekali Bu. Itu juga menjadi perhatian ya, bahwa nantinya juga jika memang air mineral ditertibkan, produk-produk yang lain juga harus ditertibkan juga begitu artinya, Pak Edo. Betul Ibu. Dan kemasan di bawah 1 liternya yang berbentuk botol plastik Bu, bukan cuma air minum ya, bukan cuma air minum soda juga, tapi kan ada ada sampo, ya untuk cuci kendaraan, terus ada sekarang beredar juga produk-produk yang lain berbentuk kemasan. Banyak lah, bukan cuma air mineral saja sebagai kemasan 1 liter itu. Itu Ibu. Oke, Pak Edo, ini kemudian kalau kita berbicara lebih jauh lagi, jika muaranya adalah tentang kebersihan Pulau Bali ini begitu kan, apakah mungkin tidak ada alternatif lain kalau dari pedagang pasar begitu, dari IKAPI sendiri menyikapi tentang ini, apakah mungkin ada alternatif lain untuk menjawab permasalahan sampah ini dengan tidak membatasi misalnya penjualan begitu, atau mungkin beredarnya sebuah produk yang di bawah 1 liter bisa diganti dengan kemasan lainnya misalnya, seperti itu, bagaimana Pak Edo? Nah itu Bu, ya sudah menjadi pertanyaan bahasanya netizen ya. Kemasan apa yang boleh yang bisa digunakan kan gitu? Ya. Kan pemerintah juga belum mempersiapkan kan itu Bu. Oke lah, kalau kemasan botol kembali ke kos lagi Bu, kosnya kan juga pasti mahal. Ya. Biaya kan gitu kan, daya jangkau, daya beli masyarakat ini bagaimana kan gitu. Sebetulnya pada dasarnya tadi sangat mendukung program untuk bersih-bersih ini Bu. Karena apa? Dari surat edaran, pertama surat lain-lain dan lain sekarang keluar lagi ini. Sebenarnya kami sangat mendukung Bu. Kami juga pernah menyampaikan ke Pak Gubernur ya, waktu periode pertama dulu. Kami pernah sampaikan permasalahan sampah plastik ini adalah permasalahan bersama. Di berbagai macam kesempatan di media kami pun juga sampaikan pendekatan industri lah yang paling tepat sebenarnya, bukan pembatasan. Karena kalau pembatasan akhirnya ya tadi mohon maaf pengaruhnya ke ekonomi. Tapi kalau ada pendekatan industri, ya mungkin diajak duduk bareng, bagaimana solusi bersama, saya yakin akan ada win-win solution Ibu. Itu Ibu. Oke. Mohon maaf, berbicara dengan kemasan plastik Ibu ya. Ini kalau berbicara dengan teman-teman mohon maaf ya, pemulung Ibu ya. Kalau botol mereka pasti ambil. Iya. Karena apa? Ada nilai ekonominya. Bukan pemulung pun Ibu ya. Mereka tahu bahwa kemasan botol ini ada nilai ekonominya. Tapi mohon maaf, ya kan, kemasan kopi, kemasan mie instan, ya kan, kemasan yang berbentuk seperti itu, ya kan, sampai hari ini kan nggak ada yang mengambil Ibu. Karena apa? Tidak ada nilai ekonominya. Ibu mungkin mohon maaf, lagi menanam pisang di kebun, lagi nyangkul, yang tidak mungkin pasti kemasan-kemasan itu, mie instan, kopi, ya, deterjen, yang dapat Ibu botol sudah nggak ada mungkinnya itu. Itu Ibu sebenarnya. Oke, baik. Artinya kalau memang siap dengan peraturan ini, jika dirubah menjadi kemasan lainnya, tentu ada nilai tambah begitu ya Pak Edo ya. Untuk harga jual itu juga mempengaruhi untuk ke sana, begitu Pak Edo. Iya. Iya. Dan kita akan sapa satu WhatsApp di Pak Edo, sudah ada yang masuk. Ini respon masyarakat sangat luar biasa terkait dengan topik kita di hari ini. Begitu, ada Ibu Made di Sambangan yang berbicara tentang penggunaan plastik ini. Saya sangat setuju sebenarnya, tapi harus konsisten dan terus menerus serta adil, tidak hangat-hangat saja begitu ya. Dan saya juga siap untuk melaksanakan asalkan tetap konsisten sejalan dengan apa yang disampaikan oleh IKAPI tadi. Pak Edo mungkin bisa memberikan tanggapan singkat, Pak Edo. Ya, masyarakat kita ini sebenarnya sudah peduli Bu, sudah paham dengan permasalahan bersama kita ini kan, sudah sangat mengerti ya. Kita sudah mulai pilih-pilih ya. Nah, di salah satu kota juga mereka juga sudah membuat inovasi. Di salah satu kabupaten mereka sudah kreatif untuk masyarakatnya Bu ya, sudah kreatif untuk bagaimana sampah rumah tangga itu diselesaikan di rumah tangga itu sendiri. Sebenarnya masyarakat ini sudah paham gitu kan, dan sudah ada peduli sebenarnya. Nah, kembali lagi dari yang penting oke lah, kita setuju, kita tetap berusaha untuk ikut menjual kemasan 1 liter. Kan juga dalam misalkan, ayo Bapak Ibu kita jual yang sesuai
surat edaran pemerintah. Tapi ada di pedagang, Pak ini kalau kami keluarkan yang ini, kamu tahu bulan depan atau tahun depan pernyataan yang terjadi itu tidak ada apa. Nah, ini kan tadi kita sampaikan dari ya udah, kalau mau serius saya serius komitmen dan long term untuk 1 atau 2 bulan ini saja. Itu Ibu. Oke, terima kasih Bu Made di Sambangan sudah ditanggapi oleh Pak Edo. Ada lagi Pak Edo, satu lagi pendengar yang ikut bergabung ini. Selamat pagi Bu Agustin. Ini juga selamat pagi untuk Bapak Edo. Salam kenal, saya Bu Agustin. Saya juga pelaku UMKM Pak yang sekarang sedang merasa resah juga karena kebanyakan produk saya ini juga menggunakan produk pembungkus plastik. Dan saya juga masih ingin mencari inovasi apa yang harus dilakukan untuk bisa mengganti produk plastik ini. Apakah dari KAPI ada pelatihan terkait dengan surat edaran ini? Sosialisasi mungkin ya Pak ya, lebih dimaksud sosialisasi mungkin dari Bu Agustin ini. Silakan Pak Edo, apakah dari IKAPI ini juga akan melaksanakan sosialisasi terkait dengan surat edaran ini untuk para pedagang pasar? Nah, kalau kami sendiri Bu sudah beberapa kali juga buat seminar bagaimana packaging, bagaimana kemasan ramah lingkungan. Kami sudah beberapa kali, termasuk di Buleleng mungkin kami sudah dikut ya, itu sudah 2 kali Bu pertemuan ya, mengajak teman-teman UMKM dan mengajak pedagang pasar ya, bagaimana dengan packaging yang baik dan ramah lingkungan ya gitu. Terus dengan kami juga berusaha membantu, tapi keterbatasan kami tadi Bu, karena kami kan cuma sebagai ormas Bu ya, kan yang berada di masyarakat ya, yang tidak punya anggaran akan membuat inovasi atau apa-apa ya. Ya, itu ya yang menjadi kendala juga bagi kami Bu. Itu sih Bu. Oke, baik. Dan untuk jalan keluarnya juga masih terus difikirkan. Yang penting kan memang bisa menampung aspirasi masyarakat, begitu ya Pak Edo ya? Iya. Sekarang untuk kemasan teman-teman UMKM Bu ya, di luar air ya, kemasan air ya, itu mereka sudah menggunakan kertas sih Bu. Oke. Nah, kertasnya kan sudah mudah diurai di sana ya. Kalau itu pun dikumpulkan juga bisa menjadi, sampahnya juga bisa menjadi sampah cuan kan gitu. Iya. Itu Ibu. Baik, Pak Edo terima kasih, Bu Agustin juga terima kasih untuk atensinya. Dan Pak Edo ada kegiatan lain, jadi memang tidak bisa hingga pukul 10 ya Pak Edo ya. Tapi kami ucapkan terima kasih Pak Edo atas atensi Pak Edo. Dan semoga nanti berkenan untuk langsung datang ke RRI Singaraja menyapa pendengar RRI ya Pak Edo ya. Siap. Ya, satu lagi Bu yang perlu kami sampaikan. Ya. Pada dasarnya IKAPI dan pedagang dan pelaku UMKM mendukung program pemerintah. Tapi minta tolong sekali lagi untuk pemerintah, apa yang sudah menjadi kajian itu dilaksanakan terus-menerus, terus diberi solusinya. Dan jangan sampai surat edaran itu keluar, terus tidak berkelanjutan, terus tidak ada solusi kan gitu. Karena kami sebagai pedagang ya, itu kan pada dasarnya kan menjual produk yang laku, kan itu kan. Terkait dengan bagaimana produksi atau industri mengemas, ya kan, terus mereka mempromosikan itu tugas mereka. Kami adalah, mohon maaf, pulangkan supaya kita bisa melanjutkan kehidupan kami sebagai pedagang kan, dapat untuk menghidupi anak keluarga kami kan gitu juga. Tapi tadi kita nggak tolong atau pemerintah sampaikan ke industri gunakan kemasan seperti apa, kan gitu kan, seberapa ukurannya. Saya yakin mereka harus bisa melakukan itu lah. Kita punya regulasi. Ya, baik. Pak Edo, terima kasih atas waktunya. Mungkin terakhir Pak Edo untuk closing statement apa yang ingin disampaikan dari IKAPI kepada para pedagang pasar, kemudian pelaku UMKM dan juga masyarakat. Ya, pada dasarnya kita harus melaksanakan surat edaran ini, ya. Tapi tadi kembali ke pemerintah harus memberi solusi dan berkelanjutan. Itu saja Bu. Baik, Pak Edo terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam sehat selalu Pak Edo ya. Ditunggu kehadirannya di RRI Singaraja Pak Edo. Selamat pagi. Ya, pagi Bu, Assalamualaikum. Iya, pendengar, demikianlah wawancara kami bersama dengan Pak Sudadi Murtado selaku Ketua DPW IKAPI Provinsi Bali. Dan untuk Anda yang masih ingin menyampaikan aspirasi Anda terkait dengan pemberlakuan surat edaran Gubernur Bali nomor 9, tentunya ini tentang
peraturan untuk gerakan Bali Bersih Sampah sudah sesuai dengan kebijakan pengurangan sampah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019, Anda masih dapat menyampaikan begitu ya untuk aspirasi Anda terkait dengan Pemprov Bali melarang peredaran air minum dalam kemasan plastik di bawah 1 liter dan botol kaca dan galon tetap dibolehkan begitu ya. Pemerintah Provinsi Bali juga menerbitkan surat edaran Gubernur Bali nomor 9 tahun 2025 untuk menghadapi krisis sampah plastik di Pulau Bali. Bagaimana menurut Anda pendengar? Tadi juga kami sudah melaksanakan atau mewawancarai Ketua IKAPI, Ketua DPW IKAPI Provinsi Bali, Bapak Sudadi Murtado, tentang penyesuaian SE Gubernur Bali, dampaknya pada pedagang pasar. Memang kalau kita lihat dari pemberlakuan surat edaran ini memang banyak sekali dampaknya, terutama untuk para pedagang pasar, di mana mereka juga harus menyesuaikan untuk kemasan-kemasan yang beredar, mengganti dengan produk substantif lainnya, dan juga tidak bisa menggunakan produk-produk plastik itu untuk dijual bebas di pasar tentunya. Dan tentunya ini jika diberlakukan juga akan menambah nilai jual, kemudian juga akan menambah perhitungan laba bersih, bagaimana agar tetap bisa break even point begitu ya, bagaimana bisa tetap mendapatkan keuntungan tapi juga tetap menjalankan surat edaran dari Gubernur Bali. Dan tadi juga Pak Edo juga menekankan bahwa sebenarnya hakikatnya adalah untuk IKAPI sendiri itu sangat mendukung gerakan bersih untuk Pulau Bali ini begitu ya. Tapi tentunya harus ada kesiapan juga dari para pedagang, kemudian juga para pedagang pasar dan juga pelaku UMKM, serta untuk surat edaran ini ataupun aturan-aturan ini nanti diberlakukan secara konsisten dan menyeluruh, bukan hanya untuk sebagian dari mereka yang mungkin hanya terlihat menjual tapi memang masih ada di bawah permukaan yang menjual tapi tidak diawasi oleh pihak berwenang begitu ya, agar pemberlakuan aturan ini merata, kemudian andil untuk bisa membuat Pulau Dewata ini menjadi bersih itu juga bisa menyeluruh dan juga berdampak untuk Pulau Dewata. Anda mendengar masih dapat menyampaikan atensi Anda di 24644 serta di 081 139999790. Bagaimana pendapat Anda terkait dengan adanya surat edaran Gubernur Bali untuk larangan penjualan air kemasan atau produk kemasan di bawah 1 liter begitu. Nah, silakan untuk Anda yang akan beratensi kami undang untuk pendapat Anda bisa menyampaikan pendapat Anda di via WhatsApp juga bisa, melalui WhatsApp call bisa. Kami nantikan untuk atensi Anda nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah begitu ya. Dan untuk surat edaran ini sudah efektif sebenarnya dilakukan sejak tanggal 2 April ya tahun 2025 ini. Namun kalau kita lihat saat ini memang di toko-toko modern ataupun di toko-toko kelontong itu masih beredar atau masih ada air minum kemasan di bawah 1 liter begitu. Dan ini juga Gubernur Bali juga sudah menyampaikan statementnya dengan adanya surat edaran ini tidak mematikan, bukan soal mematikan usaha tapi juga lingkungan. Silakan berproduksi tapi jangan merusak lingkungan. Bisa diganti dengan botol kaca, bukan plastik seperti di berbagai daerah yang sudah efektif melakukan gerakan ini begitu ya. Jadi masih tetap boleh menjual di bawah 1 liter tapi tidak menggunakan kemasan plastik begitu. Nah, kami akan mengundang kembali atensi Anda juga di 24644. Silakan untuk Anda yang akan bergabung ingin menyampaikan aspirasi Anda atau mungkin pendapat Anda terkait adanya surat edaran Gubernur Bali terkait larangan penggunaan atau menjual air minum kemasan di bawah 1 liter. Kami akan nantikan atensi Anda mendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.
Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Rizka Desiantra dalam dialog Hai Balik Kenken. Dan tadi kita sudah berbincang bersama dengan Ketua DPW IKAPI, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Bapak Sudadi Murtado, terkait dengan penyesuaian surat edaran Gubernur Bali terkait dengan penggunaan sampah, maksud kami penggunaan kemasan, ya, kemasan plastik di bawah 1 liter. Kita sapa dulu, ada Pak Nyoman Sutaye yang sudah tergabung di 24644. Selamat pagi Pak Sutaye. Selamat pagi. Om Swastiastu Pak Sutaye. Pak Sutaye mungkin bisa menyampaikan nih apa nih yang menjadi aspirasi Pak Sutaye terkait dengan surat edaran Gubernur Bali terkait larangan penggunaan kemasan plastik di bawah 1 liter untuk air minum kemasan. Yang pertama ya setuju itu dengan adanya surat edaran Gubernur nomor 9 ini, itu karena dampak plastik ini seperti kita ketahui bersama itu adalah dampak global ya. Bukan saja tanah saja, air, laut dan sebagainya itu akan bisa menimbulkan polusi ya. Tetapi, nah ini karena masyarakat sekarang dari sejak dulu ya ini sudah dia merasa sungguh nyaman dan praktis itu ya dengan mempergunakan itu ya alat-alat yang mungkin itu dengan kemasan plastik, mungkin dia merasakan agak sulit sedikit. Tapi walaupun demikian, karena ini memang begitu penting dan memang ini akan bermanfaat bagi kehidupan kita ke depan, nah, mungkin perlu pemerintah secara pelan-pelan dulu. Mungkin dimulai dari kantor-kantor ataupun misalnya kalau di sana itu ada rapat dinas itu misalnya ya. Dari kantor mulai dengan dari sana memberikan contoh ya bungkusan nasi itu mungkin tidak lagi dengan ada kotak-kotak plastik itu ya, tapi juga dengan daun dan sebagainya. Nah sehingga lama-lama mungkin nanti dari warga masyarakat itu adalah sini akan bisa mencontoh nanti, oh di sana menggunakan seperti ini. Dan disinilah sekarang mulai berpikir itu ya, mungkin usaha-usaha yang ada hubungannya dengan masalah ya kaleng-kaleng botol itu ya, yang juga kaleng-kaleng yang dari bahan-bahan yang bukan plastik itu sudah mulai berpikir bagaimana kita untuk menciptakan sesuatu yang tidak terlalu jauh nanti masalah harga jualnya dengan itu plastik itu ya. Nah sehingga dikit demi dikit saya kira disinilah itu akan mulai para pengusaha-pengusaha itu berpikir itu bagaimana cara menanggulanginya, dan mungkin nanti ya ada mungkin cipta-ciptaan yang baru ya di mana yang dulu dipergunakan sebagai plastik sekarang sudah bisa diganti dengan botol-botol, dengan kaleng-kaleng yang bukan saja lebih praktis, juga akan bisa artinya menekan dari harga yang dulu murah sekarang mungkin ya bisa naik tapi tidak terlalu tinggi ya. Dan apalagi ya kita sebagai konsumen sudah barang tentu kita siap menerima. Dan yang penting kita masih juga nyaman dan juga tidak terlalu merepotkan gitu ya. Nah disinilah pemerintah juga mendorong itu para pengusaha yang akan mungkin menyiapkan itu ya tempat-tempat ataupun mungkin ya bungkusan-bungkusan ataupun ya masalah itu air mineral dan sebagainya itu dengan bahan-bahan yang lain. Nah kira-kira itu yang kita sampaikan. Pak Sutaye, sebelum ditutup, ya. Bapak sebelum ditutup saya mungkin bisa meminta pendapat Bapak ini, kalau Bapak melihat dari berbagai aturan yang ada terkait dengan surat edaran ini, untuk konsistensi dari pemerintah sendiri bagaimana Pak kalau dari pandangan Bapak? Nah itulah yang memang yang paling penting. Itu jangan pilih kasih ya. Itu hanya pedagang-pedagang di pasar, tapi harus semua bungkusan yang menggunakan plastik, baik susu itu ya, ataupun mungkin ya bahan-bahan makanan yang juga dibungkus dengan plastik itu juga, nah walaupun dia dijual di toko-toko itu juga harus konsisten itu ya. Nah disinilah diperlukan memang ini drastis itu bagi masyarakat, bagi pedagang-pedagang yang sudah biasa seperti itu dirasakan agak drastis sekali. Tapi walaupun demikian, tuh, karena mengingat pentingnya hal seperti ini, kita mencoba ya. Dan saya kira pemerintah juga tidak terlalu gegabah dia untuk menentukan suatu surat edaran yang memang seperti ini. Tapi juga dipikirkan jalan keluar dan sebagainya.
Mungkin nanti kita juga bisa mencontoh ya, kalau di luar daerah Bali, kira-kira apa yang mungkin lebih efektif, yang lebih efisien pengganti daripada plastik. Nah, bisa mungkin itu ya dari luar daerah mengirim ya, jadi mungkin bahan-bahan yang dibuat yang non plastik untuk dipergunakan sebagai tempat air minum, ataupun untuk membungkus makanan, ataupun ya pencuci dan sebagainya. Iya, Ya, baik. setuju sekali dengan ini. Itu Baik. karena hanya permasalahannya pelan-pelan. Jangan dulu dikenakan sanksi yang berat itu kepada yang melanggar. Pelan-pelan, terus kita pelan-pelan, dan akhirnya kalau sudah ada pengganti yang lebih tidak terlalu menyulitkan, saya kira masyarakat juga harus maklum. Biasa itu hal-hal yang sudah nyaman, yang sudah biasa dia lakukan. Kalau dirombak begitu saja, ini akan menimbulkan masalah. Ya, baik. Kita ya mencoba ya. Pak Sutaya, terima Kira-kira kasih itu. atas waktunya, Pak. Atas atensinya juga terima kasih ya, Pak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ya, terima kasih Bu. Iya, baik, mendengar demikianlah tadi ada masukan, ada atensi juga dari Pak Nyoman Sutaya, luar biasa sekali atensi beliau begitu terkait dengan sebenarnya pada dasarnya itu untuk surat edaran ini disetujui begitu, tapi dalam pemberlakuannya karena memang ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat begitu ya, kita akan lihat dulu beberapa waktu begitu sebelum nanti diberikan sanksi begitu ya untuk penggunaan kemasan plastik di bawah 1 liter. Dan pendengar, untuk Anda yang lain yang ingin bergabung, kami masih buka di 24644 dan juga di via WhatsApp juga Anda bisa ikut bergabung di 081139997990. Dan ini sudah ada yang juga ikut bergabung. Kita sapa dulu, ada Benson Andika. Selamat pagi Pak Benson. Pagi Bu. Ya, Pak Benson, bagaimana pendapat Pak Benson ini terkait dengan adanya surat edaran gubernur larangan penggunaan kemasan plastik untuk air minum kemasan di bawah 1 liter? Oke, terima kasih atas waktunya. Terkait dengan surat edaran tersebut, sebagai sebuah narasi konsep sebenarnya sangat bagus ya. Mengingat kondisi sampah-sampah yang ada di Bali khususnya ataupun di seluruh dunia itu kan cukup memprihatinkan. Ada isu-isu mikroplastik dan sebagainya. Tapi kalau kemudian surat edaran tersebut secara tiba-tiba muncul memberikan instruksi yang seolah-olah punya sifat otoritatif ya, pemberian sanksi dan lain sebagainya, dia rasa implementasinya masih akan sangat sulit dilakukan. Mengingat juga pemerintah belum memberikan alternatif solusi sebagai pengganti yang secara konkret bisa dilakukan oleh khususnya pelaku usaha misalnya, UMKM dan sebagainya. Khusus sekarang menimbulkan masalah dalam tanda kutip, UMKM jadi bingung, kemudian mereka juga belum mendapatkan pengganti kemasan plastik tersebut dan sebagainya. Sebenarnya permasalahan sampah ataupun yang sejenisnya itu kan lebih kepada mentalitas masyarakat kita dan juga penanganan sampah yang sangat-sangat masih kurang intensif dilakukan oleh pemerintah khususnya daerah. Pertanyaan besarnya kan kemudian walaupun diganti atau dilarang yang di bawah 1 liter misalnya, ketika kemudian hanya beredar yang dengan volume 1 liter, ya sampah 1 liter itu diapakan? Kan tidak menumpuk. Kalau tidak ada penanganan khusus entah berupa daur ulang dan sebagainya, kan dalam tanda kutip jadi sama saja itu nilainya. Hanya mengurangi sampah plastik yang di bawah 1 liter, tapi sampah yang 1 liter juga tetap menumpuk. Kan gitu juga. Seandainya misalnya pemerintah bisa menganggarkan lebih untuk pembuatan pabrik atau apapun itu yang sifatnya untuk merecycle sampah, saya rasa itu
bisa menjadi salah satu langkah yang lebih nyata terlihat dibandingkan hanya mengeluarkan surat edaran. Oke, baik. Kekuatan hukum dari surat edaran pun sebenarnya kan sangat lemah. Ya, baik. Tidak bisa memberikan sanksi kepada masyarakat. Itu juga lebih baik memperbagi mentalitas masyarakat kita, SDM kita dari siswa dari kecil SD dan sebagainya. Itu satu, dua, seperti yang saya sampaikan Pak yang sebelumnya, di semua kegiatan-kegiatan yang ada di dinas misalnya, ya ditiadakan itu, misalnya penggunaan sama minuman atau kemasan plastik. Nah, itu dijadikan sebagai contoh yang kemudian mungkin bisa diterapkan ke depannya sedikit demi sedikit mengurangi sampah yang ada di Bali. Tapi kalau sekarang tiba-tiba gubernur menginstruksikan perintah yang seperti itu, akan terjadi gejolak yang bisa-bisa jadi perlawanan dari masyarakat kepada pemerintah. Ya, baik. Terima kasih Pak Benson atas masukannya Pak Benson. Selamat pagi Pak Benson. Itu dia pendengar, masukan dari pendengar kita juga luar biasa Pak Benson Andika ya, atas sikap kritisnya itu untuk memberikan masukan terkait dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi. Dan tidak terasa juga pendengar, waktu kita sudah hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selepas ini jangan kemana-mana karena memang masih ada acara-acara menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Kami ucapkan terima kasih untuk Pak Sudadi Murtado, terima kasih untuk pendengar yang sudah beratensi, dan juga terima kasih untuk yang sudah mengirimkan WhatsApp via WhatsApp nih. Ada Pak Nartariante itu mengatakan bahwa Kementerian Perindustrian itu juga sebenarnya tidak setuju tentang SE Gubernur Bali tentang larangan mempergunakan kemasan plastik air mineral, dan gimana sikap dari pemerintah Bali dan juga narasumber begitu ya, apakah berpegang pada budaya lokal atau mungkin nanti ada pertimbangan yang lainnya. Terima kasih Pak Narte atas masukannya dan juga atas atensinya. Kami nanti akan coba konfirmasi kembali dengan narasumber untuk menjawab tentang ini. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Saya pamit dari ruang dengar Anda, dan tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Halo RRI. Halo RRI.